Ramai jadi perbincangan pengusaha jalan tol Yusuf Hamka menagih utang pemerintah yang jumlahnya mencapai 800 miliar rupiah. Sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Kita diskusi bersama Skolastika Silvia. Lagi ramai nih saling tagih utang antara pengusaha jalan tol Yusuf Hamka dan juga pemerintah. Nah, gimana sih duduk perkaranya sampai ada utang piutang ratusan miliar ini? Pertanyaannya, siapa yang ngutang ke siapa? Kita diskusi. Lagi jadi bahasan di mana-mana, pengusaha jalan tol Yusuf Hamka menagih utang beserta bunganya kepada pemerintah senilai 800 miliar rupiah. Wah, kok bisa sampai sebesar ini? Gimana sih awal mula kronologinya? PT CMNP Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk milik Yusuf Hamka memiliki deposito berjangka senilai 78 miliar dan giro 76 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun saat krisis moneter 1998, Bank Yama terkena dampaknya dan dilikuidasi oleh pemerintah dengan BLBI. Tapi saat nilai tabungan deposan lain diganti, beda ceritanya dengan PT CMNP. Karena dinilai kepemilikan Bank Yama dan CMNP masih sama-sama berafiliasi dengan putri Presiden kedua Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut Soeharto. Gak terima karena gak diganti, PT CMNP Tbk yang saat itu sudah ganti kepemilikan pun mengajukan gugatan. Awalnya gugatan tahun 2004 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Singkat cerita, banding-banding dan hasil PK atau peninjauan kembali membuktikan bahwa negara wajib membayarkan utang beserta bunganya kepada perusahaan Yusuf Hamka. Nah, di tahun 2016 sudah disepakati tuh kesepakatan pembayaran antara Menteri Keuangan saat itu menjabat dan perusahaan CMNP Tbk ini. Tapi hampir loya, belum dibayarkan. Kenapa? Singkatnya sih karena sudah ganti menteri, sudah ganti periode, beda lagi kebijakannya, harus direview ulang dan hingga saat ini pembayarannya masih macet. Lalu apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani? Ini tidak terlepas dari persoalan masa lalu, yaitu bagaimana bank yang diambil alih oleh pemerintah zaman BLBI, di mana di situ ada berbagai prinsip-prinsip afiliasi dan kewajiban dari mereka yang terafiliasi. Di sisi lain, Satgas BLBI hingga saat ini juga masih berupaya untuk menagih utang kepada pihak-pihak yang masih memiliki kewajiban. Total tagihannya bahkan mencapai 110 triliun rupiah. Namun hingga Mei 2023 baru 30 triliun yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah. Terus gimana soal tudingan balik utang CMNP ke pemerintah? Sudah diklarifikasi bahwa utang yang dimaksud tidak terkait dengan PT CMNP milik Yusuf Hamka, melainkan grup Citra milik Tutut Soeharto. Presiden Jokowi pun ikut ambil atensi terkait hal ini. Lagi-lagi Menko Polhukam Mahfud MD ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan utang negara ini. Selasa siang, Yusuf Hamka dan Mahfud MD bertemu di kantor Menko Polhukam. Hasilnya, Mahfud mengakui dan membenarkan bahwa pemerintah memang memiliki utang yang belum dibayarkan kepada Yusuf Hamka. Ini dia amanat Presiden. Kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung. Sudah inkrah sampai PK dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Arahan presiden begini, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya hutang kepada negara itu harus ditagih. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI, di mana saya di situ menjadi ketua pengarahnya untuk nagih swasta yang ngemplang hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar. Gitu. Lalu gimana dengan tanggapan Yusuf Hamka yang bahkan sempat disinggung kalau namanya tidak ada di dalam struktur pemegang saham, komisaris, ataupun direksi PT CMNP?
hanya bisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Iya, berarti bagus dong nak tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah, tapi orang yang kesatria. Posisi Bapak di CMNP seperti apa sih Pak? Karena nggak ada nama Bapak di pemegang sahamnya Pak. Terus ngapain Menteri PUPR kalau rapat sama saya? Iya kan? Kan bisa lihat, Cisumdaus saya yang bangun itu CMNP. Gitu. Apa kata pengamat? Kalau dari hukumnya jelas, saya sependapat dengan Pak Mahfud dalam hal ini, semua dokumen, keputusan-keputusan pengadilan itu menyebutkan pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar. Nilainya juga tidak 800 miliar itu. Ya, pada awalnya kan jumlahnya tidak sebesar itu. Saya lupa angkanya, tapi bahkan tidak sampai kepada 400 miliar. Perspektif ekonominya, saya sependapat dengan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan memang harus hati-hati. Walaupun itu sudah ingkrah, tapi saya tetap sependapat dengan Ibu Menteri Keuangan untuk melihat dulu. Karena ini adalah bagian dari kasus BLBI, kasus tahun 97-98. Saya sangat-sangat penuh keraguan-raguan terhadap kebenaran apa yang dijadikan klaim di dalam kasus ini. Pertanyaannya, memungkinkan nggak ya kalau utang negara ini dibayarkan dengan APBN? Kalau iya, akan mengganggu cash flow negara atau enggak? Saya kira enggak ya. Berapalah ya nilainya, paling 100 miliar, 200 miliar itu untuk ukuran APBN itu kan nggak besar ya. APBN kita kan ribuan triliun. Dari nilainya saya kira pemerintah sebenarnya sangat mampu untuk menyelesaikannya. Tapi persoalannya kan bukan di situ. 1 rupiah pun, kita kan punya prinsip, 1 rupiah pun tidak boleh dikeluarkan dari kantongnya pemerintah, dari APBN, apabila hal itu merugikan negara. Ya, apabila itu memang bukan sesuatu yang memang harus dibayarkan oleh pemerintah. Mengutip arahan Presiden, yang punya utang ke negara udah sewajibnya ditagih. Tapi sebaliknya, kalau negara yang punya utang, maka sudah sewajibnya juga untuk dibayarkan. Intinya sih sama-sama paham hak dan kewajiban. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.